Yuk. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya ini yang terhormat Ibunda kita ya, Ibu Daerah Hajah Siti Maimunah MMPD, beliau selaku Ketua Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus Jawa Timur, dan juga Bapak Ibu hadirin semuanya yang telah hadir pada kegiatan webinar ini, yaitu tentang penerapan budaya dan disiplin positif untuk memasuki dunia kerja. Baik Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru yang luar biasa, pada kegiatan ini nanti akan dipaparkan bagaimana penerapan dari budaya positif ataupun disiplin positif itu dalam mewujudkan kelas atau lingkungan sekolah yang lebih efektif. Nanti bisa kita sharingkan gitu Bapak Ibu, bagaimana tips dan trik agar siswa-siswa kita khususnya dari SMK ya, ini nanti yang arahnya mengantarkan peserta didik untuk bisa memasuki dunia kerja. Seperti itu. Nah, untuk narasumber kita pada kesempatan ini, nah nanti untuk narasumber utama yaitu ada, saya bacakan Bapak Agus Setio, SPD MPD, beliau sekarang menjabat sebagai fasilitator di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8, beliau juga sebagai Wakil Hubungan Industri dari SMKN 1 Udan Awu ya, pengalamannya luar biasa tentang bagaimana mengantarkan peserta didik. Nah, nanti bisa berbagi di sini. Kemudian yang kedua yaitu ada Ibu Puspita Ekasari, beliau juga CGP Angkatan ke-7 Bapak Ibu, beliau juga pengurus Forum PKK Jawa Timur dari SMKN 1 Grati, Bu Pipit. Selamat siang. Dan juga satu lagi nanti Bapak Ibu kita juga menghadirkan dari trainer dari PT MIDI Utama Indonesia atau Alfa MIDI ya, yang familiar dengan Alfa MIDI dari cabang Pasuruan, beliau adalah Bapak Yukifli. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Feriawan Effendi. Pada kesempatan ini saya akan memandu jalannya webinar ini. Mungkin saya membacakan agenda pada siang hari ini. Yang pertama yaitu nanti kita akan pembukaan, kemudian nanti ada sambutan ya. Sambutan ini nanti pakai keynote speaker akan diwakili oleh Ibu Ketua Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus dari Jawa Timur, Ibu Siti Maimunah. Kemudian nanti kita ke acara inti atau pemaparan materi dari 3 narasumber kita, dan juga dilanjut dengan sesi tanya jawab. Insya Allah nanti kita akan lebih banyak tanya jawab Bapak Ibu, kita berbagi, kemudian diakhiri dengan sesi penutup. Baik, untuk memperlancar acara kita pada siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Dengan mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan benar-benar diberi kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan, dan nantinya bisa bermanfaat juga buat anak didik kita. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai Bapak Ibu, kita langsung saja ke acara selanjutnya yaitu sambutan. Pada kesempatan ini akan dibuka oleh Ibu Ketua Forum BKK Jawa Timur kepada Ibu Daerah Hajah Siti Maimunah MMPD. Saya persilahkan. Terima kasih Bapak pemandu acara ya, Bapak Feriawan Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Suara saya bisa terdengar jelas, Pak, Bu? Sangat jelas. Bisa. Kameranya mungkin Bu agak diturunkan sedikit Bu biar full. Sip. Ya. Yeah. Alhamdulillah pada siang hari ini walaupun sangat mendadak ya, alhamdulillah kami juga kebetulan ada di sekolah ya, sehingga bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang hebat ya. Saya hormati Bapak Agustio selaku yang mendegani kegiatan webinar pada siang hari ini. Luar biasa Pak Agus ya, dari SMKN 1 Udan Awu
Ibu Puspita dari SMKN Grati yang senyumnya ramah sekali ya. Bu Pita, selamat pagi. Pak Yulkifli, ya ini adalah partner SMK yang setia, yang sudah sangat hebat ya, mau berpartner dengan SMK, karena ini beliau-beliau seperti ini adalah orang-orang yang sangat kita butuhkan ya. Berikutnya adalah yang hormati Bapak Ibu Guru yang luar biasa, Bapak Ibu Guru penggerak ya, tentunya para audien yang sudah hadir di acara pada pagi hari ini. Semoga apa yang akan kami sampaikan nanti juga acara pada hari ini itu diberkahi oleh Allah sehingga manfaat maslahah bagi kita khususnya SMK dan umumnya pada peserta didik kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, suatu acara yang luar biasa di sela-sela kesibukan kita pada hari libur yang seharusnya healing dengan keluarga ya Pak Agus. Ini luar biasa mengadakan acara ya, sehingga ini momen-momen yang luar biasa, semoga audiennya juga akan bertambah terus ya. Karena acara ini adalah penerapan disiplin ya. Penerapan budaya disiplin positif untuk memasuki dunia kerja. Nah, ini sebetulnya rentetannya panjang sekali ya. Jadi kalau sudah yang namanya disiplin, tentunya berangkat dari headmasternya dulu, kepala sekolahnya dulu. Kalau memang kepala sekolah sudah disiplin, insya Allah kanan kirinya itu bisa disiplin. Karena apa? Yang kami terapkan di SMK kami ya tahun 2013 adalah disiplin is our strength ya. Kekuatan kita itu hanya disiplin. Kenapa? Ketika kita disiplin, segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Walaupun kita menerapkan disiplin itu terjadi storming yang luar biasa. Tapi itu memang begitu ya. Ketika yang kita menjalankan disiplin selaku pemegang peran penting itu goyah ya, goyah. Jadi dengan stormingnya Bapak Ibu Guru tidak tahan, ya gagal kita. Ya. Tapi semoga Pak Agus ya selaku Ketua BKK di SMKN 1 Udanawu ya juga sebagai fasilitator guru penggerak, tentunya ilmunya sudah luar biasa, sehingga kita mendiskusikan dulu dari sekolah kita masing-masing. Setelah itu semoga dari Bapak Ibu Guru yang saat ini mendengar ya atau mengikuti acara webinar ini bisa mengikuti jejak kita ya, yang memang disiplin itu sangat dibutuhkan. Sehingga suatu contoh, ada seorang guru melamar ke SMK. Pertama melamar di SMK X, berikutnya setahun ada di perusahaan, setelah di perusahaan hanya setahun, kembali lagi ke SMK yang lain. Saya sempat bertanya begini, gimana Pak, di SMK dan di perusahaan, disiplin mana? Nah, jawabannya apa ternyata? Ternyata adalah disiplin di perusahaan. Karenanya kita selaku pendidik harus mendisiplinkan anak-anak sejak di kelas 1, tidak hanya sekedar memasuki dunia kerja. Biasanya sekolah-sekolah itu rata-rata ramai ketika sudah kelas 3. Inilah yang salah, inilah yang kurang betul. Sehingga disiplin itu mulai dari anak-anak masuk kelas 10, artinya disiplinnya sekalian orang tuanya juga, akhirnya semuanya akan disiplin. Suatu contoh begini, 2015 kami itu disiplin sudah mulai teratur ya. Sampai rapat wali murid baru kelas 10, jam 7 undangan, ruangan aula ini jam 7 penuh. Ini merinding bulu kudus saya. Betul itu pengalaman nyata. Merinding betapa kita itu mendisiplinkan anak, tapi ternyata merembet ke keluarga, ke orang tuanya. Sehingga tidak ada yang namanya rapat jam 7, datang jam 8, itu tidak ada di SMK kami. Nah inilah, jadi semoga di Udanawu, di Bapak Ibu narasumber kami yang hadir, itu juga nanti bisa begitu. Sehingga mudah saja kita mengarahkan anak-anak ke perusahaan itu, karena bekal disiplinnya sudah dapat. Nah, karena disiplin ini tidak bisa perusahaan memberi. Yang bisa memberikan disiplin, nah membentuk, menumbuhkan karakter anak-anak, ya ini adalah sekolah. Ya, sekolah kerjasama dengan orang tua.
Nah, ketika kerjasama orang tua, sekolah baik ya, perusahaan hanya mungkin memoles sedikit skillnya anak-anak saja. Ini seperti itu pengalaman kami. Kenapa? Nah, misalkan sekolah masuk jam 6.20 kalau di kami. Itu di perusahaan bukan jam 6.20 lagi, tapi anak-anak jam 5. Itu kalau ada di apa ini namanya penambangan. Nah, kalau ada di penambangan atau di dunia kelas alat berat, itu memang anak-anak bekerja itu berangkatnya jam 5 pagi, nanti pulangnya jam 9 malam. Nah, ini akhirnya Bapak Ibu sekalian, harapan kami kan bekerja itu mulai misalkan jam 6 atau jam 7 sampai jam 12 istirahat. Kalau kita SMK kan jam setengah 7 masuk, jam 9.30 istirahat ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa diputar Bapak Ibu. Bisa diputar mungkin masuk jam setengah 7, jam 9.30 cafe break tetap di dalam kelas, lanjut nanti istirahat jam 12. Ini kami tahun ini membuat pilot project untuk anak-anak kelas 3 atau kelas 12 itu masuk setengah 7, jam 9.15 cafe break, jam 12 istirahat. Kita coba pola seperti ada di perusahaan. Nah, ini mulai tahun ini. Sehingga anak-anak di perusahaan 1 bulan, 2 bulan tidak pulang lagi karena sudah betah. Wah, aku di sekolah juga seperti ini. Nah, harapan kami trik-trik seperti itu segera dilakukan oleh para BKK, koordinasi dengan waka-waka yang ada di dalam, ya, disampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, tujuannya apa? Ketika jangan menyiapkan program ke beberapa sekolah dengan tujuan jelas, role-nya jelas, insya Allah Kepala Sekolah akan setuju. Nah, ya. Terima kasih Pak Agus yang sudah luar biasa. Bapak Yulkifli mungkin belum hadir Bapak Yulkifli ya. Sudah. Sudah Ibu, sudah Ibu. Bapak Yulkifli, terima kasih sekali sudah mau membantu SMK dalam rangka menjembatani anak-anak lulusan untuk bisa masuk di Alfamidi maupun yang lainnya. Jadi terima kasih Pak Agus ya, luar biasa Bapak Ferry, Bu Pipit. Semoga semangatnya terus menggebu-gebu ya. Jangan pernah kendor ya. Jangan pernah kendor, karena apa? Orang sukses itu tidak santai Bapak Ibu. Dan orang santai itu tidak sukses, betul enggak? Nah, ya. Jadi orang sukses itu tidak santai, orang santai itu tidak sukses. Ini benar-benar kita tanamkan kepada peserta didik kita, mulai dari kelas 10, sehingga di kelas 3 pertama 3 bulan, 4 bulan, ini anak-anak insya Allah sudah bisa terrekrut. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga acara ini manfaat maslahah bagi kita semua. Amin. Utamanya Bapak Ibu yang saat ini hadir. Semoga PPDB-nya juga meningkat semua ya. Sehingga PPDB-nya meningkat, insya Allah kalau swasta gajinya juga akan naik, begitu ya Pak ya. Nah. Jadi kalau negeri ya saya nggak tahu ya naiknya bagaimana. Yang jelas semoga SMK-SMK yang sedang kita geluti saat ini sukses ya, utamanya di pekerjaan, sehingga nilai atau angka pengangguran di Jawa Timur khususnya ya, umumnya bagi kabupaten-kabupaten yang kita tempati ini bisa nurun angka pengangguran ya. Terima kasih luar biasa Bapak Ibu, saya apresiasi ya Bapak Ibu BKK, semoga jalannya BKK Jawa Timur khususnya bisa lebih baik. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar pada hari ini Rabu tanggal berapa Pak? 5 Juli. Tanggal 5 Juli resmi kami nyatakan dimulai. Terima kasih. Terima Akhiran, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar ya. Mohon maaf kami tidak bisa mendampingi sampai akhir ya Pak ya. Baik, terima kasih Bunda. Baik, terima kasih sambutan yang luar biasa dari Ibu Siti Maimunah selaku beliau adalah Ketua Forum BKK Jawa Timur. Sambutannya sangat menginspirasi juga Bapak Ibu. Yang dapat saya garis bawahi tadi ada beberapa hal. Yang pertama yaitu bagaimana
headmaster kita dulu ya, berangkat bahwa Ya. disiplin itu berangkat dari seorang pemimpin, kemudian kekuatan kita hanya disiplin Bapak Ibu. Tentu kita membiasakan disiplin murid itu sejak dini ya, karena disiplin ini tidak bisa instan begitu saja. Dan juga ada kata-kata yang menarik tadi Bapak Ibu, orang sukses itu tidak santai, orang santai tidak sukses. Saya tambahin nggih Bu, sukses dulu baru santai. Oke, baik. Boleh Terima gitu. Atau suksesnya nanti. Oke, baik. Terima kasih Ya. atas sambutannya, luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang Pak Zulkifli dan juga rekan-rekan yang baru bergabung dari Forum BKK, dari SMK, dan juga ini sudah bergabung juga Pak Tori. Ini selamat siang Pak Tori, teman saya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Kita langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Yang pertama yaitu dari Bapak Agus Setio. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ferrywan Effendi dari SMK Negeri 1 Panggung Rejo, dekatnya Australia ya istilahnya. Jadi Panggung Rejo itu dekatnya Australia. Jadi Bapak Ibu kalau mau ke Australia lewat Panggung Rejo. Pak Zul, kita ke Australia kapan-kapan saya ajak Pak Zul. Jadi Bu Siti Maimunah juga bolehlah istilahnya bersambang ke sana gitu untuk melihat di mana toh Panggung Rejo itu istilahnya. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Siap. Baik, terima kasih Pak Ferry. Yang saya hormati Bapak Ibu dan Bu Siti Maimunah selaku Ketua Forum BKK Jawa Timur, pengurus BKK Jawa Timur juga. Bapak Ibu yang saya hormati, pemateri juga ada Bu Pipit, ada Pak Zul yang sudah hadir, dan mohon maaf semuanya tanpa surat. Ya, nanti suratnya nyusul aja semua itu nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan hari ini kita sebenarnya tidak hanya untuk BKK juga, tapi ada teman-teman guru penggerak yang hadir ingin melihat gitu. Ya mungkin karena binaan saya gitu ya, dampingan saya mau fasilitasi, beliaunya hadir. Tapi jangan dilihat bahwa kegiatan hari ini hanya untuk kita yang di BKK saja, tapi seperti yang Bu Maimunah juga tadi sampaikan, Bu Siti juga sampaikan bahwa disiplin itu bagian dari karakter gitu ya. Ya, jadi itu pun juga kita bisa ambil karena di dalam guru penggerak pun juga ada materi itu gitu. Jadi di modul budaya positif itu pun juga bagian dari pembangunan karakter ke siswa-siswa kita. Jadi Bapak Ibu, baik, izin saya share screen untuk materinya. Oke, sudah muncul Pak Fer? Belum Pak, proses mungkin. Belum? Belum. Oke, sebentar. Kita tunggu. Okay. Baik, baik Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi diskusi kita tidak hanya di untuk Bapak Ibu SMK saja, tapi juga hadir di kesempatan kali ini teman-teman dari guru penggerak gitu. Jadi tampil ya Pak Fer? Sudah. Okay. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menggali materi lebih banyak ke apa yang sudah disampaikan di materi-materi guru penggerak, tapi secara umum nanti juga adalah karakter, seperti Ibu Ketua Forum tadi juga sampaikan bahwa disiplin. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan budaya dan disiplin positif di sekolah. Baik, jadi kebetulan saya sekarang menjadi fasilitator di guru penggerak Angkatan 8 di Kota Malang, kelas-kelasnya di Kota Malang. Jadi alhamdulillah juga bisa berbagi dengan teman-teman semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pantun dulu lah, ikan sarden sambal ikan teri dimasak buat kita makan. Carilah ilmu bukan sekedar mencari, carilah ilmu lalu amalkan. Seperti hari ini saya juga mencoba untuk mengamalkan. Jalan-jalan ke Kota Blitar, kota yang adem serta guyub rukun. Jikalau sobat ingin menjadi pintar, cobalah belajar dengan rajin dan tekun. Betul, yang disampaikan Bu Maimunah itu juga betul tadi, jadi santai.
Baik Bapak Ibu yang saya hormati, seringkali kita mendengar beberapa akhir ini berita di media, kasus siswa bakar sekolah di Temanggung. Gara-gara apa? Dibully temannya dan gurunya. Ya. Jadi anak SMP itu membakar sekolahnya. Kenapa? Sering dibully. Nah, makanya dari itu kita harus hati-hati Bapak Ibu. Ketika mengajar, berdialog dengan anak-anak, kita harus hati-hati. Siswa SD aniaya temannya hingga babak belur di Jombang. Saya yakin video ini juga viral, kayak kasusnya yang di Jakarta itu, anaknya pejabat itu. Jadi perbajakan itu pun juga hampir sama kasusnya seperti itu. Nah, horor, tawuran pelajar di Pantura, Subang, 1 orang tewas. Jadi ini juga pelajar. Jadi pelajar. Ya, yang terakhir, nah ini juga hubungannya dengan SMK. Kalau sudah tidak ada, mereka karakternya jelek, nah, maka berimbas terhadap lulusan ya, lulusan SMK banyak yang nganggur. Ini pun juga implikasinya ke sana. Namun apa yang salah? Ya, kita sering sekali mendengar kata-kata seperti ini. Hampir tiap 5 tahun, bahkan belum 5 tahun, itu sering kita sering mendengar hal seperti ini. Apakah benar apa benar ya? Ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, kalau dulu K13, sekarang kurikulum merdeka, dan sebagainya. Kira-kira apa ya? Yang jadi masalah itu apa ya kayaknya? Ternyata ketika sudah ganti kurikulum pun juga, pembelajaran di kelas pun juga tetap aja gitu ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dengan menteri yang baru, Pak Nadiem Makarim, itu beliaunya punya, di tahun 2023 itu punya 6 kebijakan. Jadi yang pertama adalah penguatan sumber daya manusia, akselerasi sistem perlindungan sosial, melanjutkan pembangunan infrastruktur, prioritas khususnya transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, revitalisasi industri, serta pemantapan reformasi birokrasi, penyediaan regulasi. Dan semuanya itu kalau di lingkungan sekolah, kita juga sering, ya, Pak Nadiem ini punya istilahnya tagline gitu, atau punya beberapa program yang sudah menyentuh di masyarakat, khususnya di dunia pendidikan, di kita di sekolah. Kita sekarang sudah merasakan namanya Merdeka Belajar. Adanya kurikulum belajar, kurikulum UMER, kurikulum merdeka. Ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, ada namanya SMK Pusat Keunggulan. Kalau di Jawa Timur ada namanya program SMA MA Double Track. Ya, ini kompetitornya SMK. Yang terakhir, yang paket terakhir, paket ke-24, yaitu transisi PAUD ke SD. Ini juga salah satu ya program unggulannya dari Kemendikbudristek. Bapak yang Ibu yang saya hormati, guru penggerak. Ya, guru penggerak ini juga salah satu, saya nanti sedikit mengupas mengenai guru penggerak. Jadi guru penggerak ini pun juga bagian dari salah satu upaya pemerintah untuk ya mendesain program pendidikan kepemimpinan bagi guru yang untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi untuk menjadi pemimpin pembelajaran dengan harapan bahwa guru-guru penggerak nanti ya dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan selama saya mengikuti guru penggerak ini, program-program juga cukup bagus dengan disediakannya modul. Ada 3 modul. Modul yang pertama paradigma dan visi guru penggerak. Yang berikutnya praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam modul 1 itu sangat bagus sekali, di mana di modul 1.1 itu juga disampaikan bahwa refleksi filosofi pendidikan nasional KHD. Hari ini Bapak Ibu, kita banyak sekali testimoni dari para guru penggerak itu bahwa ketika mempelajari ini, mengikuti guru penggerak ini, seakan-akan kita diputar 180 derajat. Selama ini pembelajaran kita selalu menuntut anak-anak, untuk sesuai dengan kita. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bahwa ada seorang dokter ya, ketika kecilnya dibully. Ya. Ketika dia waktu kecilnya ingin bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Dia dibully habis-habisan. Akhirnya dia merubah keinginannya menjadi dokter. Jadi dari penyanyi menjadi dokter.
Dan cita-cita menjadi dokter tercapai. Namun ketika dia praktek, ya, hatinya bergolak, jiwa kedokterannya bergolak gitu. Karena apa? Passionnya lebih senang menyanyi. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ya, profesinya sebagai dokter ditinggal. Dia menekuni kembali sesuai dengan passionnya, sesuai dengan bakatnya menyanyi. Loh, apa nggak bisa digabungkan? Mungkin kekuatan, ya, minat bakatnya lebih kuat gitu. Karena apa? Keinginan menjadi dokter itu bukan keinginan pribadi, bukan keinginan yang muncul dari dirinya sendiri, tapi keinginan dorongan orang luar. Memang kita kadang motivasi itu juga ada dua macam. Ada yang intrinsik dari dirinya sendiri, ada yang ekstrinsik dari luar gitu. Namun kadang hal seperti itu, ya, motivasi-motivasi itu seperti itu, kadang tidak sesuai dengan bakat dan minatnya, tidak sesuai dengan hati nuraninya. Maka dari itu Bapak Ibu, kita pun juga harus hati-hati juga ketika memberikan motivasi dan selalu mengajak dialog anak-anak. Hari ini kita diminta untuk selalu berfokus pada anak, pembelajaran berfokus pada anak. Kita hari ini dengan kurikulum Merdeka, ya, tidak dituntut untuk menyelesaikan materi Bapak Ibu. Harus ini silabusnya seperti ini, AP-nya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu dikasih keleluasaan untuk memanage pembelajaran di kelasnya. Ya. Karena seperti Ibu Forum tadi juga sampaikan bahwa pembinaan karakter itu adalah lebih utama. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kita sebagai guru, ya, sebagai guru pun juga di dalam kelas itu pun juga harus, ya, mempunyai visi kelas. Ya, kita bisa macam-macam menggunakan tekniknya. Kalau di guru penggerak ada namanya bagja buat impian, ya, buat pertanyaan, apa namanya. Jadi itu bisa kita buat, ya. Jadi banyak teknik, ada atap dan sebagainya. Itu beberapa teknik untuk membuat visi. Ya. Saya sangat berharap Bapak Ibu juga di dalam proses pembelajaran itu punya visi juga, sehingga kalau punya visi akan terarah gitu kan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, dan terakhir di modul 1 itu, di dalam guru penggerak itu juga ada namanya budaya positif. Ini yang sangat penting Bapak Ibu. Nah, ini di dalam modul 1 kita, seperti saya sampaikan tadi itu, bahwa siswa itu punya apa namanya sifat, ya, yang kadang sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Seperti tadi kekerasan-kekerasan itu pun juga saya yakin juga ada bagian dari lingkungan. Kodrat zaman, ya, istilah aja. Jadi didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, kata Ali. Di sisi lain juga kita diminta untuk menuntun, budi pekerti, ya. Dan ada trikonnya, jargonnya Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal. Kesimpulannya bahwa pendidikan pengajaran merupakan alat mencapai keselamatan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jangan sampai bahwa pendidikan pengajaran itu menjadi momok, ya, hanya untuk mencari finansial saja itu. Walaupun kita sehari-hari ya memang pendidikan juga mensupport, tapi bukan satu-satunya, ya, bahwa pendidikan itu mencari uang. Baik. Nah, ini peran guru penggerak yang peran dan nilai guru diharapkan itu nanti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Guru juga ketika gurunya mandiri, saya yakin siswanya pun juga akan diajari mandiri. Reflektif, guru itu juga kita sangat berharap Bapak Ibu guru ketika selesai melaksanakan pembelajaran itu pun juga melakukan reflektif. Oh, apakah anak saya sudah menguasai materi? Apa yang saya ajarkan sudah minta respon. Mintalah respon kepada anak-anak. Kalau tidak bisa dengan kata-kata, bisa dengan kalimat. Manfaatkan teknologi, bisa pakai berbagai cara gitu, misalnya bisa menggambar. Kalau anak SD dengan gambar, kalau mungkin anak-anak sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata. Kolaboratif, hari ini Bapak Ibu, kolaboratif itu jadi bagian hal yang penting di era yang serba cepat. Di era disruption itu, ya, yang tidak jelas, maka kolaboratif inilah sangat penting Bapak Ibu. Kalau kita sendiri single, waduh, ini sudah tidak zamannya. Inovatif sangat penting. Bapak Ibu guru diminta kurikulum apa kurikulumnya, jenisnya kurikulum. Kalau tidak inovatif, ya sudah selesai. Yang terakhir juga jangan lupa berpihak pada murid Bapak Ibu, ini sangat penting. Ya, kenapa kita akan menghadapi, membekali anak-anak kita dengan keterampilan abad 21.
pemecahan masalah, bagaimana anak-anak nanti setelah tidak sekolah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Advertising question namanya. Jadi bagaimana anak bisa menyelesaikan permasalahan sendiri tanpa dibantu oleh orang tua. Kreativitas, berpikir analitis, berkolaborasi, komunikasi, dan etika akuntabilitas. Baik Bapak Ibu, yang saya hormati, visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Jadi bisa kita buat dengan visi itu kita buat dengan alur bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin jenengan-jenengan pernah melakukan hal seperti ini. Anak telat itu dijemur, ya. Anak kena razia dijemur, suruh hormat. Ya, saya pun juga pernah melakukan hal seperti ini. Ya. Nah, budaya-budaya seperti ini mari kita tinggalkan Bapak Ibu, terutama di SMK ya, terutama di SMK harus kita tinggalkan gitu. Karena apa? Kita menghukum anak terlambat dengan push up itu korelasinya apa? Ya, maka perlu kita gunakan ada namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi menghukum harus hati-hati sekarang. Karena apa? HP Bapak Ibu bisa direkam, diupload di media sosial, diupload ya, nama jenengan ya disampaikan dalam voice ya, diupload di media sosial, ya sudah selesai. Ya, jenengan pasti akan dipanggil oleh polisi, paling tidak oleh kepala sekolah. Maka yang perlu kita lakukan adalah pendekatan Bapak Ibu. Kekerasan fisik hari ini mohon untuk tidak dilakukan lagi Bapak Ibu. Jadi kita pendekatan hati ke hati aja. Yang bisa kita lakukan adalah ini namanya segitiga restitusi. Bisa kita pakai Bapak Ibu. Ya, mengapa kamu melakukan itu? Mungkin contoh anak terlambat. Kenapa kamu terlambat? Dipanggil aja gitu ya. Kalau kita anak-anak itu disuruh menyanyi di depan kelas itu bagian dari bullying Bapak Ibu. Ada temannya yang merekam dari belakang, jenengan direkam, udah selesai itu nanti. Ya, saya pernah ngalamin sendiri. Ya, saya pernah ngalamin sendiri. Alhamdulillah anaknya itu menyadari. Tapi itu sudah diupload di media sosial Bapak Ibu. Ya, saya minta untuk dihapus gitu dan diturunkan Bapak Ibu. Jadi hati-hati sekarang kalau menghukum anak pun juga di depan itu harus hati-hati. Lebih baik dipanggil. Entah itu setelah pembelajaran bagi saya lebih bagus. Ditanya, ya, kamu punya alasan mengapa telat? Ya, apakah ada cara yang lebih baik untuk tidak telat? Jadi itu ditanya. Yang berikutnya juga keyakinan kelas, apa yang sudah dibuat. Dan terakhir, kamu ingin menjadi seperti apa? Itu juga penting Bapak Ibu. Supaya apa? Anak-anak itu tergugah dari dirinya sendiri. Ya, jadi itu juga bisa kita gunakan. Karena pada dasarnya anak didik itu, ya kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikutnya adalah kekuasaan. Yang berikutnya ada kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Mungkin ada beberapa anak itu yang butuh kasih sayang. Karena di rumah orang tuanya bekerja. Kalau di Blitar itu kebanyakan di luar negeri gitu. Jadi ikut mbahnya, tidak ada rasa kasih sayang. Itu penting sekali. Jadi akhirnya jangan sampai anak-anak itu mencari kasih sayang, rasa diterimanya justru di luar. Gitu. Makanya banyak muncul anak-anak punk, anak-anak dan sebagainya itu, broken home, itu juga salah satu. Kebebasan. Nah kebebasan pun juga kadang anak ingin orang tuanya ada, tapi dikekang terus. Nah, perlulah nanti ketika di rumah dikekang, maka di sekolah lah harus kita wadahi anak-anak itu. Keyakinan kelas Bapak Ibu saya pikir penting, ini materi guru penggerak yang sangat-sangat bagi saya keyakinan kelas itu sangat penting. Supaya apa? Sudah tidak ada lagi namanya hukuman. Loh, kalau anak melanggar seperti apa? Maka kita buat catatan Bapak Ibu. Kita konsultasi dengan orang tua, kita panggil orang tua. Koordinasi, kolaborasi dengan guru konseling. Ya. Jadi ketika di setiap kelas, paling tidak dibuat keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu. Supaya apa? Semua warga sekolah, warga kelas, itu menyepakatinya. Ya, ketika itu sudah dibuat keyakinan kelas, insya Allah Bapak Ibu, kedisiplinan anak bisa lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, seringkali kita di masyarakat gitu misalnya, ya, di masyarakat rapotnya jelek, ya, nilainya jelek gitu, kita orang tua selalu menuntut anak-anak, nilainya elek, harus sinau belajar terus, kita press anak-anak. Padahal di sekolah pun juga sudah dipres sama gurunya, di rumah dipres sama guru sama kita gitu misalnya, sama orang tua.
Bapak Ibu, ya karakter seperti Bu Siti Maimunah juga sampaikan bahwa utamakan karakter Bapak Ibu. Tidak apa-apa, nilai itu kalau ada beberapa guru kemarin juga dan Budi juga menyampaikan nilai itu kulaan dulu. Jadi kulaan. Nilai itu adalah standarisasi ya, tingkat pencapaian saja. Tapi karakter jauh lebih baik. Nah, makanya di sekolah hari ini kita dikasih ya, pemerintah juga membuat Kemendikbudristek membuat P5, profil pelajar Pancasila. Karena apa? Ingin memperbaiki kualitas atau karakter siswa-siswa kita. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Bapak Ibu yang saya hormati, kata Bung Karno, bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter building. Karena karakter building inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju dan jaya, serta bermartabat. Kalau karakter building ini tidak dilakukan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli. Maka dari itu Bapak Ibu, mari di sela-sela kita mengajar, kita selipkan pendidikan karakter. Tidak harus melulu mengajarkan materi yang kita ampuh, tapi juga tolong juga disisipkan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Ferry. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi perbaikan kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dari saya. Nanti kita bisa lanjutkan diskusi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu beri opsi yang meriah. Terima kasih sarannya dari jadi selanjutnya ini masih di sesi paparan materi ya Ibu, yang mungkin ada yang ditanya boleh dicatat lebih dulu, mungkin nanti ditanyakan untuk siapa tanya ataupun bisa melalui kolom chat. Dan kita ada linknya ya Pak Agus, daftar hadir. Siap. Oke. Ya, seperti itu. Sebentar Baik. Pak Mer. Oh iya, putus-putus suara saya. Mohon maaf. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu untuk si paparan materi dari nanti Ibu sekarang Bapak Ibu jika ada sesuatu hal yang bisa Pak Ferry tersepona sama Pak Agus ini kayak sampai suaranya putus-putus ini. Iya Bu ini. Ya. Oke, dilanjut aja Bu Pipit. Saya sambil share screen ya Bu Pipit. Saya bantu share screen ya Bu Pipit. Oke, terima kasih. Sebentar. Monggo Bu Pipit disapa dulu teman-teman. Terima kasih Pak Ferry, terima kasih juga Pak Agus yang punya gawe pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di room Gimit pagi hari ini yang luar biasa di hari Rabu 5 Juli 2023. Ini tadi sudah ada Ibu Hajam Bu Siti Maimunah yang kami hormati selaku Ketua EBKK Jawa Timur. Tadi juga saya lihat ada Bapak Tori selaku pengurus EBKK Jawa Timur. Ada Mas Zulkifli dari PT MUIDI Utama Indonesia. Pasuruan ya Pak ya. Saya di Grati Pasuruan juga lupa. Belum kenalan, harus kenalan nih sama Mas Zulkifli. Iya Ibu. Salam kenal Ibu. Baik, kenal balik. Nanti saya samperin deket soalnya kan sama-sama Pasuruan. Mas Blitar aja yang dianuin. Diajak jalan-jalan itu apa sama Pak Agus ya. Gimana Pak Agus, langsung masuk saya untuk presentasinya, slide-nya Pak Agus ya yang ngupload. Baik, saya mulai Bapak Ibu. Kalau tadi Pak Agus mengawalinya dengan pantun, nah saya ikutan pantun juga ini ya. Minum segelas air hangat, biar manis tambahkan coklat. Assalamualaikum BKK hebat dan juga guru penggerak, pagi ceria makin semangat. Bapak Ibu, bersama saya Puspita Ekasari dalam strategi kesiapan memasuki dunia kerja. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Puspita Ekasari, biasa dipanggil Pipit, CGP Angkatan 7, anak buahnya Pak Agus ini, mengajar di SMK Negeri 1 Grati, Kabupaten Pasuruan.
menjadi ketua BKK sejak tahun 2010 sampai sekarang, menjadi pengurus di FBKK Kabupaten, tapi sekarang sudah tidak. Sekarang masih aktif di pengurus FBKK Provinsi Jawa Timur. Pernah menjadi tim Dewan Juri di Lomba Kinerja BKK Provinsi tahun 2010, 2021, dan 2022. Juga menjadi narasumber tingkat nasional untuk penggunaan aplikasi BKK online di tahun 2016 sampai 2018 dan juga fasilitator untuk soft skill kesiapan kerja. Mudah-mudahan ini tidak terlalu melenceng jauh dari kegiatan guru penggerak, tapi insya Allah kegiatan BKK ini juga mengandung nilai-nilai guru penggerak Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, berbicara tentang kesiapan kerja, ini kita sharing ya, mungkin ada Bapak Ibu yang bukan dari SMK. Betul gitu Pak Agus ya, ada yang bukan dari SMK, mungkin dari SMA atau mungkin dari jenjang pendidikan yang lain. Di sini BKK itu adalah Bursa Kerja Khusus yang menyalurkan alumninya ke dunia kerja. Dan Bapak Ibu yang menjadi BKK hebat di sini dan juga Bapak Ibu penggerak hebat, tentunya masing-masing punya pengalaman tersendiri dalam menghadapi para siswanya. Dan untuk BKK tentunya ada berbagai banyak strategi untuk menyiapkan para alumninya. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman menyiapkan kerja di SMK Negeri 1 Grati yang disingkat dengan Filmik. Nah, ada kemiripan dengan salah satu merek minyak ya, tapi ini ada filosofinya. Kalau dalam bahasa Mandarin biasanya kalau semangat itu pakai ciayo ya. Cia itu nambah, ciunya adalah minyak. Jadi kalau tambah bahan bakar tentunya harapannya kita makin kenceng, makin terus bergerak ya, dan menggerakkan tentunya tambah semangat. Seperti kata Bu Siti tadi, katanya orang sukses tidak santai dan orang santai tidak sukses. Ya, sukses dulu baru bisa santai, ditambahkan oleh Pak Ferry ya. Jadi kalau dengan Bapak Ibu ini, saya yakin kalau guru penggerak ini semangatnya luar biasa. Dan kalau untuk BKK tentunya harus terus semangat dalam mengantarkan alumninya terutama ke dunia kerja. Baik Bapak Ibu, untuk Filmik sendiri di sini antara lain yaitu filtrasi, mapping, inovasi, dan kolaborasi. Hampir sama dengan nilai-nilai yang ada di guru penggerak. Next, Pak Agus. Pada tahap filtrasi di sini sesuai dengan artinya adalah menyaring para alumni. Jadi di kelas 12 kita sudah melakukan penyaringan berapa anak yang berminat bekerja, berapa anak yang berminat melanjutkan, dan berapa yang ingin berwirausaha. Jadi yang tadi katanya mengutamakan murid ya, mengutamakan murid di sini kita mendengarkan bagaimana minat anak-anak. Jangan sampai salah minat katanya Pak Agus ya. Jadi yang bekerja berapa, yang melanjutkan berapa, dan berapa yang berwirausaha. Dan tentunya sebagai BKK yang diutamakan adalah di sini yang dibantu yang ingin bekerja. Ya, karena di sini BKK sendiri Bursa Kerja Khusus ya. Dan anak-anak usia SMK kita tahu SMA SMK hampir sama, itu masih sangat labil. Minatnya suka berubah-berubah. Jadi biasanya untuk mengetahui minat anak ini, filtrasi ini kita lakukan tidak satu kali. Biasanya minimal 2 kali waktu awal mereka masuk di kelas 12, kemudian kita ulangi lagi di awal semester 6, kita lakukan peminatan lagi, berapa lagi. Biasanya situ ada perubahan. Yang ingin bekerja dan melanjutkan biasanya berubah-ubah. Dan terkadang juga ada yang belum jelas mau kemana. Ada juga mungkin yang menikah. Nah, disinilah kita juga melakukan pendekatan ya, yang misalkan yang belum jelas kita arahkan, kita berikan wawasan, kita ajak ngobrol seperti yang tadi budaya positif seperti itu. Next. Setelah kita mendapatkan data siswa yang ingin bekerja, selanjutnya adalah melakukan mapping kemampuan siswa di sini. Hal ini penting, harus menjadi budaya BKK ya, karena data inilah yang akan menjadi modal kita dalam menyalurkan siswa atau alumni. Data apa saja yang kita mapping atau petakan? Yang pertama yaitu jenis kelamin, berapa laki-laki, berapa perempuan. Yang berikutnya adalah tinggi badan. Yang berikutnya adalah kondisi kesehatan siswa. Biasanya perusahaan membutuhkan data berapa siswa yang berkacamata atau tidak. Kemudian yang terbaru dari kejadian pandemi, nah sekarang ada data vaksin Bapak Ibu. Biasanya berapa anak yang terutama yang diutamakan adalah yang sudah vaksin 3. Nah, biasanya kita buatkan pilihan di Google Form vaksin 1, 2, 3.
Dan yang diutamakan biasanya perusahaan lebih suka kalau anak-anak itu sudah vaksin 3. Yang berikutnya adalah kemampuan matematika dasar, kemampuan berkomunikasi, ini sudah masuk di ranah soft skill-nya, dan tentunya komunikasi ini tidak hanya lisan tapi juga tulis ya, sesuai dengan zamannya anak-anak sekarang yang tidak bisa lepas dari gadget ya. Terkadang anak-anak itu tidak tahu bagaimana caranya berkomunikasi secara sopan melalui media sosial. Lah, dan kita, nah tentunya ini yang ada di nilai-nilai guru penggerak, melakukan pendekatan segitiga restitusi saat kita mendapatkan chat dari para siswa, kok ternyata kok tidak sopan sih? Nah, karena terkadang bukan karena mereka tidak sopan, tapi karena ketidaktahuan mereka bagaimana caranya merangkai kalimat yang sopan seperti apa. Jadi ada baiknya kita melakukan pendekatan. Biasanya kalau di kami kalau ada kasus seperti itu, kami berikan contoh. Nah, seharusnya kalimat sampean itu seperti ini bunyinya. Kalau seperti itu kurang sopan. Nah, biasanya kami berikan contoh seperti itu. Nah, ini anak-anak jadi bisa tahu, ya bisa tahu. Kalau sekedar kita salahkan, kadang mereka juga tidak tahu harus seperti apa ya. Kadang mereka juga tidak tahu ya. Berikutnya, Pak Agus. Nah, berikutnya tentang inovasi. Ya, ini salah satu dari nilai guru penggerak juga. Terus berinovasi, BKK juga sama. Harus terus melakukan inovasi. Kita sudah punya data. Data yang menjadi modal kita sebelum anak-anak diserahkan ke dunia kerja. Terus bagaimana caranya untuk menyiapkan anak-anak ini nantinya agar mereka siap berkompetisi di dunia kerja. Inovasinya antara lain yaitu melakukan pembekalan memasuki dunia kerja yang dilakukan di kelas 12 biasanya kalau di kami setelah ujian akhir. Kalau tadi katanya Bu Siti tidak bisa langsung geruduk-geruduk di kelas 12 saja ya. Tiap sekolah pasti punya strategi masing-masing. Kami untuk yang di kelas 12 itu biasanya setelah ujian akhir selesai itu ada masa tenggang ya, walaupun sebetulnya di awal kelas 12 itu anak-anak sudah mengikuti rekrutmen. Tapi yang belum juga masih banyak ya, itu kita lakukan pembekalan. Yang sudah melakukan tes rekrutmen juga tetap kita ikutkan, kita plot selama 2 minggu untuk memantapkan tentang dunia kerja. Baik itu tentang apa saja sih yang diteskan oleh perusahaan. Nah, metode yang kami lakukan adalah ceramah dan juga role play. Jadi anak-anak mengerjakan langsung. Kita latih mulai dari pembuatan CV dan lamaran, kemudian dikirimkan ke Google Drive, kemudian kami cek satu-satu dan kami tampilkan di layar LCD sehingga anak-anak tahu apa yang harus diperbaiki seperti itu. Begitu juga untuk tes matematika dasar, kami samakan biasanya tes matematika dasar dari perusahaan itu waktunya 7 menit untuk 10 soal. Nah, ini hasilnya juga kami tampilkan biar anak-anak sama-sama tahu dan bisa memperbaiki kalau nanti beneran tes dengan perusahaan. Begitu juga untuk psikotes mulai dari tes Kraepelin, drawing tree, drawing people, tes Wartep, itu juga setelah dites mungkin beberapa kesalahan yang hampir sama itu kita tampilkan ya, sehingga anak-anak bisa tahu mana kekurangannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan di sini inovasi yang kedua adalah pelatihan soft skill kesiapan kerja. Nah, ini yang tadi yang hampir sama yang dilakukan di sekolahnya Ibu kita, Ibu Siti, ibarat watak dan watuk ya. Kalau watuk diobati 1-2 hari sembuh, tapi kalau watak butuh waktu yang lama bertahun-tahun, sehingga kami mengawali soft skill ini di kelas 10 dan diintegrasikan dalam kegiatan sekolah. Mulai dari kegiatan masa orientasi peserta didik baru, dalam kegiatan pembukaan mengawali ekstra, itu kita sisipkan ya soft skill kesiapan kerja ini. Harapannya ini menjadi budaya positif di sekolah untuk soft skill kesiapan kerja ini. Next. Nah, ini adalah contoh-contoh aksi nyata yang kami lakukan, terutama dalam penerapan soft skill kesiapan kerja. Yang pertama yaitu mengintegrasikan soft skill pada kegiatan masa orientasi, baik untuk peserta didik baru maupun untuk peserta ekstra. Yang tengah itu adalah simulasi wawancara langsung dengan industri dan juga simulasi tes matematika dasar. Oh ya, tadi ada yang kurang di mapping ya, mapping attitude. Mohon maaf, mapping attitude tadi hampir sama yang dilakukan oleh Pak Agus ya.
sikap anak-anak, terutama karena saya tidak mengajar semuanya, terkadang baru tahu walaupun kita sudah minta data dari BK dan juga wali kelas. Itu biasanya waktu anak-anak melakukan waktu proses pembekalan itu ada yang hadir ya, ada yang terlambat ya, ada yang terlambat juga. Itu kan kita bisa apa ya, bisa melakukan pemetaan. Dan biasanya kalau kami kegiatan pembekalan ini per jurusan. Ya, jadi satu hari ini jurusan A, satu hari jurusan B, seperti itu. Nah, di sini kita bisa tahu rata-rata anak-anak dari jurusan A, jurusan B, jurusan C ini punya kesamaan karakter. Ya, disinilah kita lakukan pendekatan ya, bukan langsung dimarahin seperti katanya Pak Agus, sudah bukan zamannya lagi ya. Sudah bukan zamannya lagi. Jadi bukan dimarahin tapi kita arahkan dan kita lakukan dialog apa sih dampaknya. Ya, tentunya sambil melakukan segitiga restitusi itu kita terapkan ya, apa yang dilakukan benar apa salah, terus bagaimana solusinya, itu pelan-pelan di tahun ini sudah mulai belajar saya terapkan seperti itu. Kembali ke yang tadi Pak Agus di aksi nyata di sini tadi ya, untuk wawancara langsung tidak hanya dengan BKK tapi juga dengan industri. Kami mengundang industri untuk memberikan pembekalan dan melakukan simulasi bersama anak-anak. Dan juga gambar yang ketiga, simulasi tes matematika dasar menggunakan Google Form sesuai zamannya anak-anak yang suka bermain gadget. Kami sesuaikan juga untuk soal dan waktunya sesuai yang biasanya dipakai oleh perusahaan. Next. Nah, untuk melakukan semua inovasi tersebut tentunya tidak bisa capek sendiri ya. Kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri, harus berkolaborasi. Aku tadi sudah bilang zamannya kolaborasi ini ya. Begitu juga dengan BKK, banyak orang yang harus diajak untuk berkolaborasi di sini biar sukses mengantarkan putra-putri siswanya ya, siswa didiknya ke dunia kerja. Dalam kolaborasi ini tentunya yang pertama kita melakukan kolaborasi dengan tim manajemen ya, mulai dari top manajemen, Waka, K3, kita sampaikan programnya, asalkan selama itu jelas saya yakin sekolah akan mendukung sepenuhnya. Dimulai dari headmaster tadi katanya Bu Siti, begitu juga dengan BKK, di kami juga sama seperti itu, selalu melakukan kolaborasi, Bu ada program seperti ini, kita sampaikan di awal, kemudian kita juga berkoordinasi dengan Waka dan juga Ketua Kompetensi Keahlian. Yang berikutnya kolaborasi dengan Bapak Ibu Dewan Guru, ya kita tidak bisa sendirian ya, seperti hasil data mapping tadi, untuk anak-anak yang mungkin dari segi attitude kurang baik, maka kita melakukan kolaborasi bersama wali kelas dan juga BK. Ya, kita melakukan sharing, melakukan pendekatan ke anak-anak bekerja sama dengan BK dan wali kelas, dan juga misalkan tadi untuk kemampuan matematika dasar kolaborasi dengan guru matematika, dan untuk misalkan anak secara fisik kok masih kurang ya, kita kerjasama dengan guru olahraga Bapak Ibu, kita sampaikan seperti ini loh yang diberikan tes-tes fisik oleh perusahaan sehingga harapannya dibiasakan saat pembelajaran olahraga. Nah, kolaborasi berikutnya dengan siswa tentunya ya, karena di sini untuk siswa kan ya, kegiatannya ini nanti untuk masa depan mereka juga. Jadi kita adakan dialog juga, mendengarkan siswa yang dimau seperti apa, pembekalan seperti apa yang mereka inginkan, kapan waktu pembekalan yang mereka nyaman untuk mengikuti. Ya, kita lakukan dialog seperti itu. Jadi sudah bukan zamannya semena-mena semuanya teacher center ya. Jadi siswa juga kita libatkan di sini, dan tentunya kurang itu di slide saya yaitu orang tua ya. Di orang tua juga kita libatkan ya. Kita libatkan, kita ajak dialog, terutama jika anak-anak motivasi masih kurang, kita mengajak orang tua untuk sama-sama bagaimana yang tadi katanya Bu Siti, untuk menjadi budaya. Harapannya kalau anak-anak sudah memiliki budaya positif bisa terbawa ke rumah, sehingga di rumah juga budaya positif ini juga akan ikut di keluarga mereka. Yang berikutnya ada kolaborasi dengan alumni, ya, terutama alumni yang sudah bekerja atau diterima di perguruan tinggi atau sukses berwirausaha. Lah, testimoni alumni ini luar biasa, sangat menginspirasi bagi siswa adik kelas mereka ya. Anak-anak kalau mendengarkan langsung cerita dari kakak kelasnya yang sudah berhasil ini luar biasa, kakaknya langsung wah ya, langsung cerah ya, langsung punya semangat untuk
saya juga pasti bisa berhasil seperti itu ya. Yang berikutnya adalah kolaborasi dengan industri, karena tadi BKK ya, Bursa Kerja, berarti hubungannya dengan industri perusahaan tempat anak-anak nantinya akan bekerja. Jadi sekolah mengundang industri sebagai guru tamu atau kelas industri agar bisa sharing tentang budaya kerja dan juga rekrutmen sendiri itu seperti apa. Yang berikutnya adalah kolaborasi dengan dinas terkait, terutama kalau di SMK adalah Dinas Tenaga Kerja. Nah, kalau di sini di Kabupaten Pasuruan, Dinas Tenaga Kerja luar biasa, ini sangat mensupport kegiatan BKK. Di sini kami biasanya diajak juga untuk job canvassing, langsung datang ke perusahaan menanyakan apakah ada informasi lowongan kerja atau tidak ya. Dan juga untuk pembekalan memasuki dunia kerja, pengenalan tentang jabatan. Nah, itu juga diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bekerja sama dengan dinas-dinas yang lainnya. Ya. Baik, Bapak Ibu, itu tadi. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Kalau tadi Pak Agus mengajak jalan-jalan ke Kota Blitar, saya juga mau, Pak. Saya juga mau ke Blitar, terus kalinya Pak Ferry ini. Pergi ke Blitar di siang hari, jangan lupa beli coklat. Demikian presentasi ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih luar biasa dari Bu Pipit. Kasih aplaus Bapak Ibu dari pemaparan materinya. Ya. Strategi bagaimana menyiapkan siswanya memasuki dunia kerja juga luar biasa. Mungkin nanti ada dari teman-teman yang ingin menanyakan, bisa ditanyakan. Bisa ditampung dulu Bapak Ibu pertanyaannya. Kita lanjutkan dulu satu lagi dengan pemateri kita dari industri. Kalau tadi dari rekan-rekan guru yang menyiapkan calon bekerja, nah sekarang kita akan melihat dari perspektif industri itu seperti apa. Baik, saya persilakan kepada Bapak Zulkifli, waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Priawan Effendi ya untuk kesempatannya. Tadi saya lihat ada yang raise hand. Mungkin mau ada pertanyaan dulu kali ya, atau gimana? Ditampung dulu atau seperti apa? Ditampung dulu, Pak. Ditampung dulu ya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sekali lagi Pak Agus Setio yang membuat saya kaget gitu ya, tahu-tahu ada flyer. Dan juga Ibu Puspita ya, terima kasih. Dan juga tadi Ibu Haja Siti Maimunah ya, selaku pengurus BKK Jawa Timur, dan Bapak Ibu sekalian yang ada di room ini yang tidak saya sebutkan, sekali lagi terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada saya untuk kalau bisa dikatakan mengajarkan nggak mungkin ya, karena ini sama aja saya mengajarkan ikan berenang gitu ya. Tapi dari perspektif di dunia industri terkait dengan, karena saya di bagian departemen develop karyawan gitu ya, jadi memang kita sama gitu ya. Kalau untuk apa namanya di dalam seleksi karyawan itu pasti tahapannya kalau di Alfamidi sendiri, di Alfamidi, di Alfamart, dan juga kita juga punya satu yang sama, yang itu Lawson gitu ya. Itu memang setelah diseleksi dari tim rekrutmen gitu ya, kita akan lanjut ke tahap seleksi berikutnya, yaitu di tahap training. Nah, di tahap training inilah kita akan melihat gitu ya, apa saja yang muncul, kalau kita sebut kompetensi yang diharapkan sesuai dengan budaya visi misi perusahaan, seperti itu. Oke, baik, izinkan saya untuk share screen ya Pak Agus Setio untuk materi pada yang hari ini. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Ini mohon maaf ya karena kemarin
Udanau gitu ya. Karena ini sudah hampir final nih kita dengan Udanau. Jadi kemarin logonya saya ganti dengan Alfamidi dan Udanau gitu ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada miss gitu ya. Ini menarik sekali judul untuk pada siang hari ini gitu ya. Penerapan budaya dan disiplin positif untuk memasuki dunia kerja. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sari gitu ya. Bahwa apa saja yang dipersiapkan apa namanya untuk persiapan siswa untuk memasuki dunia kerja tadi luar biasa sekali ya. Tapi memang ada tahapan-tahapannya. Di kami juga ada seleksi-seleksi yang harus diikuti bakal calon karyawan seperti itu ya. Perkenalkan, ini profil saya. Saya Zulkifli. Jabatan untuk saat ini adalah Training Koordinator BLINS Pasuruan, di mana BLINS Pasuruan ini mencakup se-Jawa Timur seperti itu Bapak Ibu ya. Dari sampai dengan keseluruhan gitu ya. Alfamidi yang meng-cover Jawa Timur. Sebelumnya memang saya dari cabang, karena di perusahaan kami itu bersifat mutasi gitu ya, karena diperlukan, saya pernah juga diawali di cabang Bekasi gitu ya. Lalu saya juga setelah Bekasi saya pernah ke Samarinda dan juga di Manado. Terakhir saya di Sulawesi Tengah, yaitu di Palu, di sana yang cukup lama gitu ya, di Sulawesi Tengah kurang lebih 4 tahun. Setelah di sana dirasa cukup untuk bisa kompetensi dari lingkungan karyawan di perusahaan tersebut, saya ditarik ke Jawa Timur seperti itu. Mungkin di sini masa baktinya nanti maksimal ada ketentuannya juga berapa tahun seperti itu. Oke, ini saya coba untuk ngeberisi nanti apa saja sih yang ada di budayanya perusahaan gitu ya. Salah satunya tadi saya menarik sekali gitu ya dari Pak Setio gitu ya dan juga Bu Sari Eka tadi bahwa inline sekali dengan apa yang apa namanya yang akan kami cari gitu ya, apa yang akan kami butuhkan gitu ya, yang setelah dilakukan tadi, karena memang bahwa untuk apa namanya seleksi gitu di kami memang kita sangat-sangat menentukan Ibu, kalau salah satunya tadi adalah ada tes bermacam-macam tes gitu ya. Di salah satu kami adalah satu tes di mana sesuai tidak calon bakal karyawan dengan budaya. Jadi memang kita untuk dari sisi apa namanya IQ juga dinilai, tapi memang kita lebih besar di budaya gitu ya. Sesuai nggak dengan budaya kerjanya perusahaan kami gitu. Kalau di industri di Alfamidi seperti itu. Menanamkan budaya positif melalui sikap disiplin, ini saya berisi aja ya. Tadi sudah disampaikan jelas oleh Pak Agus. Memang di sekolah-sekolah gitu ya, ada yang memarahi gitu ya, budaya-budaya yang harus ditinggalkan seperti itu ya. Seperti apa ya, penataran-penataran seperti itu ya, pelonco-peloncoan yang harus dihilangkan seperti itu. Saya next lagi. Ini untuk membentuk budaya positif, kalau menurut kami itu adalah yang pertama mindset. Mindset itu seseorang yang membutuhkan waktu lebih kurang lebih itu ya di 7 hari itu dapat merubah mindset gitu ya. Lalu kebiasaan yang berulang-ulang gitu ya, ini memang cukup butuh waktu lama gitu ya, kurang lebih ada 66 hari. Dan jati diri butuh hampir 90 hari ya, dimana itu adalah kedisiplinan yang secara otomatis tersimpan dalam diri seseorang. Kalau di kami pada saat perekrutan itu
dikasih batas waktu adalah 9 hari ya Bapak Ibu ya, karena 10 hari itu adalah apa namanya sudah ada perjanjian tanda tangan. Nah, di mana 9 hari ini kami benar-benar selektif lagi terkait dengan bakal calon karyawan gitu ya, untuk yang disesuaikan dengan apa yang diinginkan dari perusahaan. Salah satunya adalah budaya disiplin gitu ya, apakah sesuai dengan budaya kerjanya perusahaan. Nah, budaya disiplin yang ditanamkan di sekolah ini memang besar sekali dampaknya ya, karena pada saat kita menerima bakal calon karyawan gitu ya, itu bermacam karakternya tuh beda-beda ya. Ada yang bagus gitu ya, ada yang biasa saja, bahkan ada yang luar biasa di luar dugaan gitu ya. Saya bermacam-macam daerah yang saya kelilingi itu memang punya budaya yang berbeda-beda ya, kebiasaan-kebiasaan yang sehingga menurut sebagian orang itu biasa, tapi ini bagaimanapun juga di perusahaan itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan dari perusahaan. Tentu kita harus sadari dari sekarang bahwa budaya kerja di setiap perusahaan memang berbeda-beda gitu ya. Tapi untuk di satu payung company itu pasti ada yang sama seperti budayanya, mohon maaf saya sebut Alfamart karena memang kami dengan Alfamart itu memang masih satu perusahaan gitu ya, masih satu apa ya, anak perusahaan gitu ya. Lawson gitu pasti memiliki budaya yang sama, tapi di perusahaan lain pasti punya budaya yang berbeda. Nah, ini untuk sikap disiplin itu adalah salah satu yang sangat-sangat diperlukan sekali ya di perusahaan. Kalau Pak Setio kemarin kunjungan ke Alfamidi gitu ya Pak, mungkin sudah terlihat tuh jalurnya karyawan untuk pejalan kaki gitu ya. Lalu jalurnya untuk mobil, sepeda motor itu sudah terlihat di situ gitu ya. Itu memang aturan-aturan itu dipersiapkan untuk apa? Untuk agar menjadi budaya gitu ya. Tanpa harus ada garis merah pun nanti secara otomatis mereka akan lewat ya sesuai dengan yang sudah ditentukan seperti itu. Kalau untuk budaya gitu ya, memang dimulai dari kebiasaan dari keluarga kecil gitu ya. Kalau saya menginap di rumah teman gitu, itu saya lihat ada yang bermacam-macam, bangun pagi gitu ya. Ada kalau menginap di rumah teman yang lain ternyata bangun siang semua gitu ya. Tidak ada yang dimarahi oleh orang tuanya gitu ya. Ini adalah budaya-budaya dari lingkungan keluarga. Lalu dari lingkungan gitu ya. Itu memang sangat penting juga karena ini jujur pada saat saya mencoba untuk ke setiap daerah seperti itu ya. Kemarin di daerah salah satu saya tidak sebutkan memang bahwa menggunakan apa namanya anting-anting gitu, melamar pekerjaan itu menggunakan anting-anting gitu ya. Bahkan menggunakan kalung, menggunakan gelang. Itu mungkin di sana tuh hal biasa gitu, tapi di kami kan itu suatu hal yang luar biasa gitu ya. Nah, ini yang menurut kami lingkungan itu sangat berpengaruh juga gitu ya. Lalu tadi Pak Setio juga sudah menyinggung terkait dengan apa yang namanya di lingkungan sekolah gitu ya, keyakinan kelas gitu ya, di mana aturan-aturan sekolah dijadikan di breakdown lagi ke aturan kelas, lalu menjadi keyakinan kelas, sehingga menimbulkan lingkungan yang positif dan terakhir menimbulkan lingkungan budaya yang positif. Nah, lingkungan yang positif ini yang kami perlukan dari budaya yang positif, karena tanpa harus hanya mengikuti peraturan seperti itu, tapi mereka semangat untuk mengikuti apa namanya aturan gitu ya, tanpa harus
hanya sekedar kewajiban gitu ya kan, memang ada beberapa yang hanya mengikuti peraturan tapi tidak mengikuti dengan semangat gitu ya. Ini nanti akan bertujuan dari SMK ini atau dari sekolah, mohon maaf, langsung ke dunia kerja ini sangat apa namanya inline sekali gitu, yang kalau di mindsetnya saya itu seperti itu ya, dari lingkungan lalu dari sekolah memang tidak ada sekolah yang mengajarkan yang tidak baik seperti itu ya, pasti memang dari lingkungan apa namanya siswa gitu ya, sehingga nanti bakal calon karyawannya seperti apa. Untuk di kami itu kita punya ada yang namanya budaya kerja Bapak Ibu, di mana budaya kerja ini menurut kami sebagian perusahaan itu adalah pandangan ya, cita-cita, pedoman atau pegangan gitu ya, dan prinsip bagi perusahaan. Nah ini adalah salah satu penilaian ya Bu Sari, ini adalah salah satu penilaian kami juga apakah bakal calon ini sesuai dengan budaya gitu ya. Jadi sekarang kami itu menyeleksi karyawan itu berdasarkan sesuai dengan budaya. Di sini tidak ada benar atau salah ya. Jadi mereka akan mengisi yang namanya pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan apa yang ada di pikirannya gitu, kebiasaan-kebiasaan yang ada di pikirannya. Nanti kita seleksi lagi mana yang kita kira itu berdasarkan dengan poin-poinnya gitu ya, sesuai dengan budayanya perusahaan gitu ya. Itu akan kami seleksi lagi. Nah, budaya perusahaan kita apa saja? Nah, ini mungkin saya spill sedikit agar bisa nanti mempersiapkan kali seperti itu ya, kalau bisa dikatakan mempersiapkan budaya kerja yang ada di kami adalah ya integritas, yang kedua inovasi, yang ketiga kualitas, yang keempat kerjasama tim dan kepuasan pelanggan. Ini akan kita berikan suatu apa namanya bakal calon karyawan gitu ya, kita akan berikan pertanyaan yang seputaran dengan budaya, sesuai dengan budayanya gitu. Ini salah satu budaya kami, yaitu kita singkat dengan 2I 3K ya, integritas, inovasi, kualitas, dan juga produktivitas, kerjasama tim, dan juga kepuasan pelanggan. Ini adalah salah satu budaya kami, di mana kalau ada salah satu di antara ini karyawan yang tidak menjalankan, itu kita rasa tidak menjalankan budaya kerja perusahaan seperti itu. Ini adalah integritas, harapannya nanti bakal calon karyawan gitu, siswa itu memiliki integritas di mana jujur, tanggung jawab, dan juga konsisten terkait dengan apa yang dilakukan, bukan hanya dari ucapan gitu ya, tapi juga dari tindakan gitu ya. Sehingga karena di kami itu memang integritas itu di poin pertama ya, itu yang harus dipegang teguh oleh setiap karyawan, karena nanti akan apa namanya menyangkut luas lagi terkait dengan GCG gitu ya, corporate good corporate government. Kita punya yang namanya GCG, yaitu kita punya prinsip-prinsip, kita singkat dengan tarif, nanti itu ada jabaran panjang lagi. Ini memang harapannya integritas ini selalu dipegang teguh oleh setiap karyawan yang ada di perusahaan Alfamidi seperti itu. Karena memang produk yang dijual di Alfamidi adalah salah satunya gampang dijual seperti itu Bapak Ibu. Kita menjual barang-barang sembako gitu ya. Misalkan rokok di Alfamidi 1 slop, 2 slop, atau 1 bal, 3 bal, itu adalah produk yang gampang dijual gitu. Dan ini ada salah satu yang banyak sekali karyawan juga tersandung terkait dengan integritas seperti itu Bapak Ibu. Ini harapannya nanti apa namanya siswa-siswa nanti yang ingin masuk ke dunia
industri, salah satunya adalah memiliki integritas. Karena memang beberapa kelas itu saya pernah mencoba untuk apa namanya bahasanya saya tes gitu ya terkait dengan siswa-siswa ini apakah berintegritas atau tidak. Saya meninggalkan sesuatu di kelas gitu ya. Terus ternyata beberapa ini yang unik ya Bapak Ibu ya. Saya meninggalkan permen ya, permen Mentos panjang gitu ya, isinya 10. Saya sudah hitung, saya tinggal di kelas itu pas saya balik tinggal sisa 7 gitu ya. Ini kan berarti ada sesuatu nih di apa di ruangan ini seperti itu. Itu salah satunya untuk penguji integritas. Lalu inovasi untuk Alphamidi sendiri harus memiliki apa ya sesuatu inovasi karena beberapa sistem yang digunakan saat ini adalah salah satu berawal dari idenya karyawan gitu ya. Kalau Bapak Ibu ke toilet gitu ya di Alphamidi itu masuk pasti lampunya mati gitu Bapak Ibu. Pada saat itu tuh baru nyala. Itu adalah salah satu ide yang dimana ide itu diperlombakan gitu setiap tahunnya lalu diberikan apresiasi dari manajemen untuk ide-ide yang pemenang gitu ya dan digunakan oleh perusahaan. Itu salah satunya. Kalau Bapak Ibu ke Alphamidi mampir ke toilet gitu ya masuk pasti gelap itu ya, nyari stop kontak ya, stop kontak saya mana, stop kontak untuk lampunya mana gitu. Nah, pada saat ditutup baru menyala. Itu salah satu adalah ide dari karyawannya Alphamidi seperti itu ya, yang diperlombakan setiap tahun. Nah ini harapannya karyawan yang memiliki inovasi kita tampung gitu ya, kita budidayakan agar untuk kemajuan perusahaan gitu ya. Lalu berikutnya adalah kualitas dan produktivitas. Ini memang salah satu budaya kerjanya kita gitu ya, di mana harus setiap pekerjaan yang dilakukan itu harus berkualitas dan juga memiliki produktivitas ya, di mana ini adalah hasil input dan outputnya yang ditimbulkan. Ini harus memiliki kompetennya itu kan kompetensi individu dan kompetensi jabatan ya Bapak Ibu. Jadi memang kita juga mencoba untuk mengetes kompetensi untuk karyawan apa namanya baru bahwa ataupun karyawan lama itu kita cari adalah kompetensi di dua itu, jabatan dan kompetensi individu. Kalau individu memang didasari dari lingkungan dari dia masih dari masih kecil ya, lalu dari lingkungan gitu itu kompetensi individu, di mana nanti ada hubungannya nanti dengan kompetensi jabatan yang akan ditempatkan. Lalu kerjasama tim ini mungkin bisa disampaikan juga apa namanya kepada para siswa atau Bapak Ibu yang ada di sini agar bisa selalu membangun yang namanya kerjasama tim karena di salah satu budaya Alphamidi ya, retail Alfamart pun juga sama, Lawson itu adalah poinnya yang keempat adalah kerjasama tim gitu ya. Ini kalau tanpa kerjasama tim mungkin Alphamidi ya, atau Alfamart dan Lawson ini tidak berjalan dengan baik seperti itu karena sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Lalu berikutnya adalah kepuasan pelanggan. Ini menjadi budaya kita juga, di mana ini harus disiplin gitu ya. Kita punya mystery shopper juga gitu ya, di mana harapannya bisa apa namanya mengecek kepuasan dari karyawan apa namanya pelayanan dari karyawan di toko sehingga memuaskan para pelanggan. Ini harapannya nanti kalau dilihat dari budaya positif itu kan di sekolah adalah ramah, di lingkungan yang bersahabat gitu ya. Kalau saya masuk ke sekolah udah nau gitu ya, itu kan apa namanya siswa-siswanya kan pasti kan duduknya teratur gitu ya. Nah, itu kan menciptakan budaya yang positif gitu ya. Ini yang terakhir ya,
Terima kasih, tambahan gitu ya, karena ini ada 5 budaya tadi gitu ya, tambahan untuk kegagalan yang ada di kami gitu ya, saat, di kelas training, karena pada saat direkrut, oleh tim rekrutmen akan ada seleksi berikutnya, yaitu, seleksi training, di mana 9 hari itu kebanyakan kegagalan mereka adalah yang pertama itu attitude, Bapak Ibu. Saya sempat, kemarin itu beberapa kali menemukan, calon karyawan yang, attitude-nya buruk sekali gitu ya. Ini mungkin, sudah lama lulus kali ya, terus, baru melamar lagi atau seperti apa, itu attitude-nya gitu ya. Itu kebanyakan di kami adalah attitude. Yang kedua adalah ketahanan kerja, di mana kalau di kami kan memang harus siap ditempatkan di seluruh Jawa Timur seperti itu ya. Tapi memang itu, persentasenya, 80% gitu ya, untuk, tidak pindah gitu. Artinya 20% pasti, sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di SMK Udanau gitu ya, pasti hanya meng-cover sekitar sana gitu ya, Pasuruan gitu. Berarti, hanya sekitar Pasuruan. Tidak menutup kemungkinan, jika dibutuhkan karena urgensitas tadi, yaitu, kita akan, memutasi, karyawan. Nah, ini salah satunya adalah ketahanan. Pada saat, mereka di satu tempat, bekerja gitu ya, karena lingkungan juga, berbeda dari, yang sudah dijalani selama ini, terus, load, pekerjaan yang cukup tinggi sehingga ketahanan kerjanya rendah. Ini yang, kegagalan saat di, kelas training ataupun kegagalan saat yang sudah menjadi karyawan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada 2 tadi, ketahanan, attitude, dan juga, satu lagi integritas. Itu yang, di kami yang terbesar. Oke, sekian dari saya, mungkin kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, dipersilakan. Baik, terima kasih luar biasa dari Pak Zulkifli atas pemaparan pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu, kita sekarang memasuki sesi tanya jawab nih. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand dulu, silakan ditanyakan yang menjadi ganjalan Bapak Ibu. Oke, agar kedepannya bisa mendampingi anak-anak, menyiapkan anak-anak untuk bisa diterima di dunia kerja, ini khususnya bagi SMK. Dan bagaimana juga bisa membiasakan budaya positif yang ada di sekolah. Saya yakin Bapak Ibu ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Saya persilahkan. Di sini tadi ada 3 materi yang sudah dipaparkan. Yang pertama dari Pak Agus Setio tentang bagaimana penerapan budaya positif ya Bapak Ibu. Tadi juga menekankan bahwa mungkin saat ini hukuman itu sudah tidak pantas ya mungkin ya. Kita merubah peraturan itu menjadi sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian tadi juga dilanjut oleh Bu Puspita Eka Sari, bagaimana strategi untuk menyiapkan siswa ya agar bisa diterima. Kemudian tadi dilanjut oleh Pak Zulkifli tentang bagaimana tentu perusahaan itu mencari yang memiliki kesamaan tentang budaya kerja ya, dan bagaimana dari SMK itu telah menyiapkan hal tersebut. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau boleh menuliskan di kolom chat. Kayaknya paham semua Pak Fer. Iya, sangat jelas. Ada Pak Sarul itu, ada Pak Sarul. Ya, ada Pak Sarul. Oke, silakan bisa memperkenalkan diri ini terlebih dulu Pak Sarul. Mic-nya bisa di-on-kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini di acara nikahan. Halo, sampai jumpa Pak Agus. Ini teman saya ini dulu. Monggo Pak. Oke, baik. Yang pertama mungkin saya tanya tentang presentasi panjenengan tadi ya. Jadi mungkin membangun karakter, kadang kan
karakternya siswa yang dibangun, tapi kadang kan karakternya gurunya juga perlu. Nah itu yang terkadang yang masalah itu, mohon maaf, itu di gurunya Pak Agus nggih. Kalau menurut panjenengan atau mungkin Bapak Ibu guru yang di sini nggih, atau Bapak yang dari Dudi tadi, kalau membangun karakternya guru itu gimana nggih Pak? Atau Ibu nggih? Kan tadi ada watok, ada watak. Ini gurunya itu kan kadang semena-mena nggih. Yang gurunya itu mohon maaf kalau di saya ada PNS nggih, pegawai ngeri sekali kalau saya menyebutnya itu seenaknya saja itu nggih. Muridnya pulang duluan dimarahi, tapi gurunya yang PNS pulang duluan malah nyaman ya. Ketika saya dulu jadi guru horor itu, waduh berat ini. Saya guru horor di TKR sama Pak Agus itu ya. Kalau guru horor itu kan ya sehoror lah intinya nggih. Jadi dikerjakan dari pagi sampai sore gitu nggih. Karena horor nggih. Nah, yang tadi gimana Pak Gus nggih? Tadi karakter buildingnya untuk guru mungkin nggih. Itu kalau saya itu mungkin nggih. Yang pertama tadi, yang kemudian untuk Bu Sari. Ini saya di BKK saya baru Ibu nggih. Nah, ini kalau di Ingrati itu membudayakan gitu, membudayakan siswa biar minat untuk yang tadi mungkin BMW mungkin Bu yang dulu istilahnya. Nah, itu di SMK saya SMK Sawu Ponorogo ini pinggiran Bu. Ini susah ini Bu nggih. Jadi kalau dikasih lowongan itu kalau ada yang minat tuh alhamdulillah. Itu tapi biasanya minatnya setelah selesai Bu nggih. Jadi saya mengumumkan 15 Juni. Nanti tesnya itu seminggu berikutnya gitu. Nah, itu setelah selesai baru tanya. Atau pas hari H, Pak saya ini posisi di sini. Tesnya itu jam 8, dia posisinya sudah jam 9 katanya di tempat tes. Loh, itu gimana toh? Ini sudah mulai dari jam 8 kok sampai tanya jam 9 gimana? Saya tidak paham juga. Nah, ini saya kan baru saya di SMK ini baru 5 tahun ya. Jadi saya bingung ini, wah ini anak pinggiran ini susah ya. Ini kok saya tidak paham saya dari anak-anak sekarang itu katanya kalau ditanya mau kemana SMK kerja, tapi ternyata ditawari kerja tidak mau. Nah ini gimana Bu ya? Itu mungkin itu tadi pertanyaan untuk Bu Sari sama Pak yang dari ini di grup tadi ya. Mungkin itu Pak Gus dari saya. Pak terima kasih. Mohon maaf banyak cerita ini karena saja orang baru di PKK Ibu sama Pak Agus. Mohon maaf Pak Zulkifli tadi. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sahrul ya atas pertanyaannya, menarik sekali. Yang pertama ditujukan ke Pak Agus Tia tentang bagaimana membangun karakter gurunya, ya gurunya ini Pak Agus ya. Yang kedua yaitu untuk Bu Pipit ya, tentang bagaimana sih agar anak-anak itu ya membudayakan agar anak itu minat untuk BMW tadi ya, bekerja atau berusaha atau melanjutkan itu. Ya, monggo bisa dijawab atau kita sharingkan. Baik, terima kasih Pak Fer, Pak Sahrul, Mas Sofa, ini dari SMK Sawu Ponorogo. Jadi beliaunya dari Ponorogo, Sawu betul, jadi pinggiran gitu ya. Pak Sahrul, betul, saya juga sepakat dengan apa yang jenengan sampaikan tadi. Jadi teladan bagi saya, teladan itu penting. Ya, guru itu digugulan ditiru. Ya. Kalau karakternya gurunya ngasih contoh yang tidak bagus dan itu dilihat oleh muridnya, ya saya yakin muridnya akan seperti itu. Tapi kalau gurunya baik, ya datang juga disiplin, berpakaian pun juga disiplin sesuai dengan kesepakatan bersama, saya yakin itu insya Allah muridnya baik. Nah di awal pembukaan tadi Bu Siti Maimunah juga sudah menyampaikan gitu. Kalau pembentukan karakter memang masing-masing pribadi ya Pak. Jadi saya yakin semuanya ingin baik. Secara pribadi sikapnya baik. Tapi juga perlu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Nah, bagi saya kalau di lingkungan sekolah peran kepala sekolah juga cukup penting untuk membuat program yang sifatnya karakter building. Ya, setahun sekali lah Pak di sekolah itu adakanlah misalnya kebersamaan pengembangan karakter building gitu, entah outbound, ya, nanti disitulah misalnya ya kita bisa membangun keakraban, kebersamaan,
dan Bapak Kepala Sekolah pun juga saya yakin peran Kepala Sekolah cukup penting, signifikan di lingkungan sekolah. Ya, tausiah atau semacam membangun komitmen bersama di lingkungan sekolah itu bila perlu tiap minggu. Briefing mingguan itu harus ada, tidak hanya menunggu rapat dinas gitu ya. Dan evaluasi bagi saya untuk kepala sekolah untuk melakukan proses evaluasi bagi setiap guru itu juga sangat penting. Kok keremen sekolah nih? Loh, iya, kalau kita tadi juga disampaikan Bu Siti, ya kalau kita santai ya kita tidak akan sukses, tidak akan mampu membangun sekolah yang memiliki karakter. Ya. Karena apa yang dilihat oleh anak sehari-hari itu akan dilakukan. Contoh sederhana aja, pakaian praktek gitu. Ketika praktek, gurunya tidak memakai pakaian praktek, saya yakin siswanya pun juga akan melakukan hal seperti itu. Ketika gurunya ngengkel, berkelit, siswanya pun juga nanti saya yakin pun akan berkelit. Jalur hijau, gurunya tidak melalui jalur hijau, maka siswa pun juga akan tidak melalui jalur hijau juga. Padahal di industri sangat penting hal seperti itu. Maka dari itu, untuk menumbuhkannya, bangun karakter building bersama-sama, bikin kekompakan, bikin keyakinan sekolah. Kalau tadi sudah ada keyakinan kelas, maka bikin keyakinan sekolah. Kepala sekolah dengan dirijennya kepala sekolah, yuk ikuti bersama-sama. Di luar ya dipanggil, ada pembinaan. Ya, nggak kena dibina, yuk untuk disampaikanlah laporan gitu. Misalnya ada buku kepala sekolah itu ada buku namanya buku pembinaan, boleh dicatat di situ. Nanti akan bisa disampaikan oleh pengawas. Jadi pendekatan-pendekatan yang persuasif, komunikasi dengan seluruh guru harus dilakukan. Dan yang terpenting lagi adalah goalnya, sekolah ini mau dibawa kemana. Jadi itu, sekolah ini mau bawa kemana. Visi sekolah harus jelas, Pak. Kalau visinya jelas, kepala sekolah bisa membreakdown, saya yakin Bapak Ibu guru yang lain pun juga akan mengikuti. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Agus. Bisa dilanjut ke pertanyaan kedua dulu nggih, Bu Pipit. Saya persilakan. Sebelum nanti saya kembalikan ke Pak Sahrul. Oke, terima kasih Pak Ferry. Pak Sahrul, salam kenal dengan saya Bu Pipit dari SMK 1 Grati. Baru tapi lama tapi baru ya Pak ya, 5 tahun bukan baru lagi loh Pak. Sebetulnya hampir sama Pak ya, kendalanya anak-anak itu ya seperti itu. Dibilang mau kerja kayak butuh tapi mau tapi butuh ya. Selalu seperti itu Bapak. Kadang anak-anak apalagi kalau siswanya banyak. Tapi biasanya di sini kami mengutamakan yang memang benar-benar niat dulu. Karena dari situlah nanti anak-anak akan belajar. Makanya yang tadi saya sampaikan kolaborasi dengan alumni. Alumni sering didatangkan Pak yang sudah berhasil ini. Mulai dari di masa orientasi siswa baru, di MOP PPDB itu ya di masa orientasi. Di awal kelas 10 itu sudah kita datangkan alumni dari masing-masing jurusan untuk sharing pengalaman tentang dunia kerja, mereka sudah kerja, pengalaman kakak-kakaknya yang sudah bekerja. Itu sangat bagus sekali Pak, impact-nya ke anak-anak, terutama ke adik-adiknya di sini, di start dari kelas 10. Ya, sehingga harapannya nanti di kelas 12 sudah terbentuk, ya, sudah goal-nya mau kemana setelah lulus itu sudah ada. Nah, di sini biasanya kalau untuk anak-anak yang anyi-anyi saya nyebutnya ya, gak jelas ini mau kemana ini. Saya biarkan dulu ini, yang kadang ya kayak gitu, mepet-mepet ini kalau misalkan mau daftar ya, kalau sudah datang juga terlambat, aduh kalau dulu sebelum guru penggerak, saya marahin betul Pak, masih zaman kolonial dulu seperti itu, pasti saya langsung kayak gitu, tapi sekarang di guru penggerak memang remnya itu sudah mulai ngerem, oh sudah tidak bisa seperti ini menghadapi anak-anak. Tapi biasanya kami utamakan untuk anak-anak yang memang benar bekerja, kita istilahnya kalau Jawanya ngetutno Pak. Walaupun itu memang sedikit ya, walaupun sedikit. Anak saya tiap tahun itu hampir 700 lulusannya itu, misalkan yang berminat cuma 50 katakanlah, nggak apa-apa saya tutkan. Nanti kadang yang katut cuma satu saja, nggak apa-apa. Dari satu itulah, misalkan kalau untuk terutama kerja di tempat yang jauh ya, satu berhasil, nah ini nantinya akan berdampak
ya berdampak ke adik-adiknya sehingga oh ternyata bisa seperti itu kerjanya enak, gajinya gede ya itu nanti menginspirasi terutama teman-temannya juga. Lah anak-anak yang anyi-anyi ini biasanya baru terasa kalau sudah 1 tahun nganggur. Mulai wis grenyeng, Bu nggak ada lowongan, Bu nggak ada lowongan, pasti seperti itu. Tapi nggak bisa kita marahin juga ya anak-anak seperti itu kan juga emosinya luar biasa. Nah kaitannya dengan apa ini ya ekonomi ya kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pokok mereka kalau kita juga menghadapinya menjawabnya dengan wingi-wingi lapo nan dia ya. Ini malah akan menambah emosi anak-anak jadi biasanya saya suruh datang tetap tapi kita lakukan diskusi. Nanti kendalanya kemarin seperti apa, maunya kerja seperti apa, kerja di mana. Kita lakukan komunikasi seperti itu, Pak. Kerjasama juga, Pak, kolaborasi. Kita ajak wali kelas sama BK. Selalu seperti itu, selalu kolaborasi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Pak Ferry. Monggo. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang insya Allah juga sangat luar biasa mengenai ini. Pripun Pak Syahrul, Pak Sofa dari jawaban kedua pemateri kita. Terima kasih kalau besarnya sudah lumayan. Yang untuk anu tadi Bu, yang mungkin yang kalau untuk guru yang panjenengan gimana siriknya Bu? Mungkin gratis gimana gitu untuk karakter building untuk guru. Jadi disampaikan kepala sekolahnya saya kan juga baru. Jadi saya 5 tahun itu baru di Ponorogo Bu. Saya 10 tahun di Probolinggo. Oh Nah, gitu. Tangga Pak ya. Jadi itu saya merasakan bedanya Jawa dengan Madura. Madura swasta maksudnya. Iya sama berarti. Menyampaikan kan kepala sekolahnya itu. Jadi kepala sekolah saya ini baru 1 tahun. Nah itu juga orangnya pusing menghadapi karakter buildingnya Bapak Ibu guru di SMK saya. Jadi jadi istilahnya luput suwo ini. Jadi mohon maaf ini. Ya, mohon maaf kan kalau di Jawa mungkin kan ada tadi dikatakan Pak Agus mungkin pembinaan gitu. Nah itu yang kadang bisa oke lah pembinaan face to face oke, tapi nanti dia bisa main belakang gitu. Yang kadang itu yang repot itu katanya teman-teman itu alah Pak Ningki niki wong-wong mbok dibina wong yo ini kepala sekolah sopai sama nitung itu ngeblak kabeh katanya gitu Bu. Aduh berat ini gitu. Nah dulu di Probolinggo kan mohon maaf terkenal santet tapi nggak sebegitunya. Ini malah di honorer saya wah kaget juga repot ini. Gitu, terima kasih mungkin itu. Kalau di kami kebetulan Ibu kepala sekolah sendiri luar biasa Pak ya. Memang itu tadi katanya Bu Siti dari kepala sekolahnya itu sudah kenceng kenceng sekali ya sehingga di kaminya itu mau tidak mau juga ikut disiplin seperti itu. Sehingga jika ada kurang yang mungkin melakukan pelanggaran mungkin ada yang seperti tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya itu langsung untuk mengingatkan Bapak Ibu yang mungkin yang harus diperbaiki seperti apa langsung seperti itu. Kebetulan selama ini kami dapat masternya luar biasa jadi memang harus ikut disiplin juga. Kembali lagi menurut saya dari pihak pimpinan Pak Nggih. Kalau tegas insya Allah nanti akhirnya juga ke belakangnya mengikuti seperti itu. Dan untuk penanganan kayak seperti budaya positif ini kami sharing kami sampaikan di rapat juga pro kontra juga ya menangani anak secara halus sudah terbiasa kan kita melakukan kolonial seperti itu dengan menghukum anak-anak yang kurang disiplin kan kita sampaikan segitiga restitusi masih pro kontra dan masih perlu dicari jalan tengahnya harus seperti apa kan ibaratnya terkadang teori dengan di lapangan juga tidak sama. Seperti itu Pak Sofa, Pak Sarul. Dia sebenarnya kepala sekolahnya itu kepentingan minta ampun. Ini kan beliaunya juga kiai. Kadang kalau guyonan itu kan mohon maaf kita ini bekerja kan bukan sama manusia, kita kerjanya sama Allah gitu. Itu yang tidak mempan, mohon maaf. Kepala sekolahnya pulang pagi itu jam 6 udah di sekolah, pulangnya juga sampai 3:30.
sholat jamaah di sekolah gitu. Itu guru-guru dengan santainya ya pulang satu-satu gitu mengalir gitu. Tenang saja saya sampai Herman saya. Aduh ya Allah, ini gimana? Orang nggak punya urat malu, gimana saya repot kadang. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Nggih, luar biasa ya perjalanan di sekolahnya Pak Sahrul ini nggih, bagaimana kuat-kuatan pemimpin ini nggih. Nggih, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Sahrul. Mudah-mudahan dapat menginspirasi nggih dari jawaban-jawaban teman-teman. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan satu atau dua lagi. Saya persilahkan, monggo. Atau yang ingin di-sharingkan juga boleh, cerita bagaimana praktek-praktek baik mungkin pada saat ya memberikan bekal kepada siswa-siswinya, mempersiapkan khususnya di jenjang SMK ini ya. Ya, sedikit cerita Pak Fer, satu mungkin sudah mau memasuki zuhur juga. Pak Fer, gini, kalau di saya, kebetulan saya juga di Hubin, di BKK, saya punya visi gitu. Jadi setiap dimanapun tempat, saya pun juga di kelas pun juga punya visi. Contoh visi saya di Hubin gitu ya. Kebetulan kami tahun ini cukup banyak siswa yang ke Jepang gitu Pak. Jadi kami tanamkan ke anak-anak itu untuk tidak pulang dulu. Jadi nek nggak sak miliar rah mulai gitu. Rasa miliar rah mulai gitu. Jadi itu kami gunakan untuk memotivasi anak-anak agar ke Jepang itu macam-macam Pak Fer. Jadi ada yang 3 tahun, ada yang bisa sampai 5 tahun, bahkan sekarang bisa sampai 15 tahun. Nah harapan saya ketika anak-anak ini belum dapat income kurang lebih 1 miliar, jangan pulang dulu. Nambah gitu. Jadi kalau 3 tahun itu kalau nggak salah sekitar 500 juta itu dapat Pak Fer. Jadi kalau 5 tahun ya bolehlah, dianggap aja lah, kalau setahunnya 100 juta lah, 100 juta setahunnya itu. Nah itu berarti kan 3 tahun 300, 5 tahun ya sekitar 500 lah. Berarti paling tidak 10 tahun di Jepang itu baru pulang. Dengan harapan apa? Bawa uang pulang Pak Fer, untuk wirausaha. Jadi rasa miliar ramule, dengan harapan itu tadi, bawa uang pulang, wirausaha di rumah, dengan usia yang cukup matang, 28, 29 itu kan cukup lah untuk nikah itu berkeluarga, dengan membawa uang untuk ya buat rumah sama investasi kan cukup lah misalnya. Nah dengan harapan itu ya saya yakin tidak selamanya akan ikut atau bekerja dengan orang itu, saya yakin anak-anak tidak akan selamanya. Pinginlah sekali-sekali dengan manajemen keuangan yang cukup baik, ditambah didampingi istri yang baik untuk wirausaha, saya yakinlah nanti akan sukses gitu ya. Kalau sendiri gitu, mesti uangnya habis. Tapi kalau sudah berdua dengan istrinya, insya Allah lah misalnya nanti akan sukses lah. Katanya orang nikah itu rezekinya bertambah gitu katanya gitu ya. Maka dari itu selalu saya sampaikan ke anak-anak gitu. Jadi jangan hanya 3 tahun di Jepang, tapi paling tidak rasanya ramule gitu. Mungkin itu juga jadi pemicu anak-anak untuk lebih betah di Jepang lagi, Pak Fer. Terima kasih, Pak Fer. Baik, terima kasih atas berbaginya Pak Agus yang memotivasi muridnya, bagaimana ya kalian harus bekerja, istilahnya ya gajimu harus lebih besar daripada gaji guru nih. Itu bisa dikatakan sukses nih. Kalau bekerja jangan lama-lama ya, bekerja kalau sudah ada biaya bisa pulang kemudian membuka wirausaha, mungkin seperti itu. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin berbagi sebelum kita penutup ya Pak Agus. Oke, luar biasa, saya ambil kesimpulan lagi Bapak Ibu, di mana dari tadi pertanyaan dari Pak Sahrul tadi sudah dapat mewakili dari kesimpulan kita pada pertemuan webinar kali ini, yaitu di mana bagaimana membangun karakter atau budaya, tapi namun karakter ini dari gurunya dulu ya. Kemudian tadi juga Pak Agus menyampaikan bahwa memang harus dimulai dari diri gurunya tersebut. Nah, ini bagaimana Pak kalau gurunya ini memang ya gurunya yang memberikan contoh yang kurang baik. Nah, kita kembali lagi peran kepala sekolahnya. Nah, kemudian bagaimana kepala sekolahnya itu nggak mempan siapapun yang di situ nggak bisa bertahan lama, artinya tidak bisa malah terbawa budaya yang ada, tidak bisa merubah budaya di situ ya. Di situ juga mengharapkan bahwa
kepala sekolah juga harus punya visi ya, visi sekolah mau dibawa kemana itu juga harus jelas. Kemudian juga tadi juga ditawarkan bagaimana karakter building ya, atau membangun sebuah keakraban dan kebersamaan. Mungkin nanti setelah ini bisa diajukan Pak, dianggarkan Pak, ini kapan kita jalan-jalan gitu ya, biar biar Bapak Ibu gurunya refresh kembali gitu ya. Membuang apa ya, aura-aura negatif Bapak Ibu guru gitu ya. Bisa diajak ke Pantai Selatan ya, atau ke Blitar Selatan dekat Australia juga bisa Bapak ini. Kalau surau juga boleh, surauan itu. Baik, kemudian juga dari Bu Puspita yang luar biasa juga bagaimana berbagi praktek untuk agar anak-anak itu memiliki pertama minat untuk bekerja. Karena tentu kadang anak masuk SMK itu juga nggak tahu mau jadi apa. Kadang ikut teman-temannya, milih jurusan juga itu ikut temannya, bukan dari dalam dirinya. Ya, yang pertama yaitu dengan mendatangkan alumninya ya, untuk sharing pengalaman agar adik-adik itu terinspirasi untuk ya meniru kakak-kakaknya yang sukses-sukses itu seperti apa. Baik, seperti itu mungkin ya. Ada closing statement dari masing-masing pemateri, saya persilahkan sebelum kita tutup kegiatan kita pada webinar kali ini. Dari Pak Agus, Bu Puspita, dan Pak Zulkifli nanti. Ya, baik, terima kasih Pak Fer. Pembangunan karakter, pembiasaan karakter baik di lingkungan sekolah itu sudah menjadi sesuatu hal yang wajib ya, yang dilakukan di sekolah. Penanaman budaya positif, disiplin positif, penanganan siswa dengan cara yang baik dan tidak mengedepankan kekerasan, itu sudah harus diakhiri gitu. Jadi kekerasan harus diakhiri. Kekerasan yang sifatnya fisik maupun psikis itu pun juga harus diakhiri. Ajak dialog, ya, jangan sampai kita dicap sebagai guru, oh guruku biyen iku nakalan, apa ngamplengan, oh guruku kuwi yang nendang gitu. Nah, hal seperti itu harus mari kita ciptakan, mari kita diingat siswa kita itu dengan baik gitu ya, dengan sesuatu hal yang baik gitu. Jangan kita diingat oleh siswa kita itu dengan sesuatu hal yang jelek gitu ya. Seperti yang tadi juga saya sampaikan gitu. Jadi mari kita diingat dengan cara apa itu tadi? Mari kita tanamkan budaya positif, kasih teladan, kasih suri teladan, kasih contoh yang baik ya, karena contoh yang baik adalah guru gitu. Maka dari itu kita sebagai guru harus selalu mengasah diri, memperbaiki diri, memperbanyak hasanah ilmu, ya, tidak berpuas diri gitu, ya, tidak berpuas diri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Fer. Terima kasih atas bantuannya. Saya juga saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bu Pipit, Pak Zul atas bantuannya, Bu Siti, Pak Tori, dan serta Bapak Ibu yang telah hadir pada webinar kali ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali dan mohon maaf mungkin ada beberapa hal yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih Pak Fer. Terima kasih. Ya, silakan monggo bisa dilanjut ya ke Bu Pipit. Terima kasih. Ya, masih yang kita pelajari di guru penggerak, mengajar dengan hati. Kita membimbing anak-anak juga dengan hati, dengan sepenuh hati. Nah, di sini kalau kita sepenuh hati, mengajar dengan hati sepenuhnya tanpa dipengaruhi oleh yang lain saat kita berhadapan dengan anak-anak, tentunya anak-anak juga akan sepenuh hati juga bertemu dengan kita. Sehingga nantinya mengantarkan anak-anak menuju kesuksesan itu akan lebih mudah. Ya, tentunya itu tadi, pendekatan dan juga diperlukan kolaborasi. Agar semua yang kita lakukan ini bisa berhasil, harus selalu berkolaborasi dengan semua pihak, karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Itu saja. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Agus sudah diundang join di sini. Terima kasih Mas Zulkifli, Pak Ferry, ada Pak Tori juga. Terima kasih, ini luar biasa dengan Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini juga. Luar biasa. Terus bergerak dan menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pipit, pendekatan dan mengajar dengan hati. Luar biasa Bapak Ibu. Closing statement yang terakhir yaitu dari Pak Jul. Oke, silakan Pak Zulkifli. Oh ya, terima kasih Pak Frian Effendi atas kesempatannya. Tadi mengajar sepenuh hati gitu ya. Terus kita juga nanti seleksi juga dengan hati, sehingga sesuai dengan budaya yang diterapkan juga penuh dengan hati gitu Ibu. Terima kasih dari saya atas undangannya Bapak Ibu, Pak Agus Setio dan Pak Priawan.
Dan Bapak Ibu sekalian, kalau ada kata salah dari saya atau kurang-kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya ucapkan mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Zul dan juga teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktu dan hadir di sini. Kita tadi sudah sama-sama belajar, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari, kita bagikan bersama di sini, kita bisa mengambil satu atau dua yang bisa memang bisa kita terapkan dan bisa nantinya bisa berdampak bagi pendidikan yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, itulah kegiatan kita pada sesi webinar kali ini. Untuk penutup, marilah kita tutup dengan doa. Ya. Langsung saja, mari untuk penutup ini kita tutup dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Itu saja Bapak Ibu, saya selaku pemandu kegiatan pada siang hari ini, mohon maaf jika ada tutur kata saya atau perilaku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, oh iya, pesan dari Pak Agus ya untuk bisa mengisi daftar hadir tersebut Bapak Ibu, dan kita sebelum diakhiri bisa foto bersama ya, yang foto bersama duri dokumentasi Bapak Ibu. Saya akhiri Bapak Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan isi daftar hadir, nanti sertifikat langsung bisa dicek di emailnya masing-masing ya. Jadi monggo Bapak Ibu bisa cek emailnya masing-masing untuk sertifikatnya. Bu Ani, monggo ada yang disampaikan Bu Ani? Bu Ani? Kepencet mungkin. Oke, kepencet. Pak Zul, terima kasih. Bu Pipit, terima kasih atas waktunya. Oke, bisa meninggalkan room. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya. Terima kasih Pak Agus. Saya izin dulu Pak Tori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Silakan Bapak Ibu nanti langsung aja download sertifikatnya di emailnya masing-masing. Ya, sertifikatnya di emailnya masing-masing. Siap. Live nggih, izin live. Nggih. Assalamualaikum, luhur.